Sepertinya masih kurang semangat. Ibu Cia sapa sekali lagi, jawabannya harus benar-benar semangat. Tunjukin kalau kamu adalah anak Lentera. Selamat pagi Lentera. Pagi, luar biasa. Nah gitu dong, hari ini kita bersyukur kita sudah memasuki hari Jumat. Berarti seperti biasa kita akan ibadah chapel. Ibu Cia sekarang minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan 2 lagu. Lagu yang pertama dari Terbit Matahari, kemudian nanti disambung dengan baca kitab suci doa tiap hari. Ikuti gerakan Bu Medan, Bu Cia, dan juga Pak Darto. Tapi ini sepertinya ada anak-anak yang belum berdiri nih. Ayo Ibu tunggu. Hitungan 1, 2, 3 semuanya berdiri. 1, 2, 3, go. Oke, karena semua sudah berdiri kita akan bernyanyi. Musik Pak Depi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Untuk memimpin dalam doa, Ibu Cia mempersilakan kepada Ibu Medan. Silakan Ibu Medan. Oke anak-anak, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan masih bersama dengan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, pikiran kami, sikap kami, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan pada chapel kami hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Bu Medan. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
Ibu Diana kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak dari TK sampai kelas 6. Bersyukur ya pada pagi hari ini kita tadi sudah menyanyi, memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian kita tadi boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, Bu Diana akan review dulu ya firman Tuhan minggu kemarin yang dibawakan Bu Ara. Apa ya judulnya firman Tuhannya? Yaitu tentang doa. Doa itu apa ya? Doa itu artinya ketika kita mau berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Udah dijelaskan oleh Bu Ara ya, bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang beriman. Jadi di sini kita butuh Tuhan setiap saat. Jadi bukan artinya ketika makan, minum kita berdoa. Tetapi di sini Tuhan menginginkan kita setiap saat kita menyerahkan diri kepada Tuhan, bersyukur, berdoa gitu ya. Nah, itu review yang dibawakan firman Tuhan minggu kemarin. Nah, saat ini Bu Diana akan melanjutkan firman Tuhan ya, mengenai doa juga. Tapi ini adalah doa syafaat. Apa sih Bu Diana arti doa syafaat itu? Doa syafaat itu siapa yang sudah pernah mendengarkan doa syafaat? Nah, mungkin sebagian sudah ya, khususnya anak-anak kelas besar ya, kelas 4, 5, 6 sudah pernah mendengarkan doa syafaat. Nah, doa syafaat itu adalah mendoakan kerinduan kita untuk mendoakan orang lain. Ya, ulang lagi ya. Doa syafaat itu adalah kita rindu mendoakan orang lain. Kenapa sih Bu Diana kita harus mendoakan orang lain? Capek banget sih, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini berbicara orang lain itu diri, selain diri kita, misalnya keluarga kita juga orang lain. Nah, ya selain diri kita itu maksudnya ya, mendoakan keluarga, mendoakan negara, itu termasuk doa syafaat juga ya. Nah, sekarang Bu Diana menjelaskan kembali kenapa ya kita harus mendoakan orang lain. Capek sekali ya gitu. Nah, yang pertama seperti nomor pertama itu karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan ingin kita mendoakan orang lain ya. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, Tuhan itu sangat senang ya. Yang kedua, nah, karena kita dikasih Tuhan empati. Apa artinya Bu Diana empati itu? Empati itu artinya merasakan apa yang dirasakan orang lain ya. Contoh nih, kamu tidak punya pensil atau orang lain, teman kamu tidak punya pensil ya di sekolah nih ya, tapi kamu punya pensil. Nah, temanmu udah cari-cari nih, aduh kamu mana pensilmu, kata gurunya. Misalnya kata Bu Rizka ya, atau Bu Diana, mana pensilmu nak? Nggak ada Bu, kata mama nggak punya uang, jadi nggak beli pensil dulu. Padahal saya tahu, saya udah ngomong sama mama, tapi kata mama nggak ada uang dulu beli pensil gitu. Nah, kamu punya pensil 2. Nah, coba arti empati itu gimana perasaanmu ketika kamu tidak punya pensil tersebut ya. Nah, itu maksudnya empati ya. Jadi di sini Tuhan menginginkan ketika kamu ada empatimu kepada teman kamu tadi, kamu berbagi pensil tadi. Sebelum temanmu meminta pensil meminjamnya, kamu langsung menawarkan. Kamu mau nggak
saya punya 2 pensil. Nah, kamu mau nggak satu lagi pensil ini? Nah, seperti itu ya nak ya, itu empatinya. Oke, yang ketiga, karena Tuhan mengajar kita supaya kita mengasihi orang lain, ya. Jadi di dalam iman kita, ya, khususnya agama Kristen, gitu ya. Tuhan mengajarkan mengasihi, ya, kasih, ya. Nah, apa arti mengasihi, Bu Diana? Mengasihi artinya siapa saja sih yang kita kasihi, ya. Di firman Tuhan semua orang tidak terkecuali, ya. Jadi bukan hanya teman-teman saja nak yang kita kasihi. Siapa saja yang kita kasihi? Semua orang, baik bahkan musuh kita harus kasihi. Di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Nah, Tuhan mengajar bahwa kita harus mengasihi musuh kita, ya. Anak-anak, nomor 4 ya. Nah, kita akan meringankan beban orang lain, ya. Kita berdoa untuk meringankan beban orang lain. Apa maksudnya Bu Diana? Itu, ya. Misalnya ada orang yang kekurangan gitu ya, yang mengemis gitu ya. Ya kenapa dia mengemis? Apa dia suka mengemis gitu ya. Nah, bahkan pengemis ini misalnya nih lihat nih gambarnya ya, pengemisnya ya. Nah, jadi ketika kamu melihat pengemis ini, kamu harus membantu dia, ya. Mungkin dia mengemis kenapa? Karena tidak punya orang tua. Ada juga seperti itu ya. Ada Bu Diana pernah lihat di kota-kota besar ya. Dia bawa adiknya untuk mengemis, meminta-minta. Terus pernah Bu Diana tanya, kamu kenapa bawa adiknya? Iya, mama saya nggak ada lagi, tante. Jadi adik saya ini harus saya bawa gitu ya. Jadi Bu Diana langsung, Tuhan gitu ya, langsung sedih banget gitu ya. Jadi di sini Tuhan menginginkan kita mengurangi beban teman kita ini ya, orang lain, itu maksudnya. Itulah ada 4 hal yang Tuhan inginkan kenapa kita harus berdoa bagi orang lain. Oke. Nah, jadi Bu Diana boleh chat komentar ya. Pernah nggak kamu mendoakan orang lain? Ya, boleh kamu komen di chat komentar ini ya. Saya pernah mendoakan misalnya ibu saya yang sedang sakit, contoh ya. Teman saya yang sedang kesedihan gitu. Kamu boleh komen ya nak ya. Ya, oke. Nah, di dalam tokoh Alkitab yang rajin berdoa syafaat untuk orang lain adalah Musa, ya. Nah, kalian pernah mendengar kata Musa? Mungkin ketika kamu devosi sudah pernah ya. Siapa sih Musa itu? Musa itu adalah pemimpin bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir ya. Begitu bandalnya bangsa Israel itu, bahkan mereka itu ketika menuju tanah Kanan, Tuhan sudah katakan kepada Musa bahwa bangsa Israel ini akan dipelihara. Jadi tidak usah khawatir gitu. Tetapi apa yang terjadi nak? Bangsa Israel ini keras kepala ya, tidak percaya. Tuhan itu murka ya. Mereka Tuhan ini akan membuat hukuman kepada bangsa Israel ya. Tidak tahu diri ini bangsa Israel gitu ya, kata Tuhan. Tetapi karena Musa berdoa syafaat kepada Tuhan, ampunilah Tuhan bangsa Israel, bangsa engkau pilih ini. Jadi Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Israel itu. Itu ya tokoh Alkitab yang suka mendoakan bangsanya ya. Jadi anak-anak di sini kita bisa berdoa buat bangsa dan negara kita supaya apa? Supaya bangsa dan negara itu tetap dilindungi oleh Tuhan Yesus gitu ya nak ya. Nah, Bu Diana akan bacakan firman Tuhan
diambil dari Filipi 4 ayat 6 ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya. Yuk. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini, di mana kami boleh belajar tentang mendoakan orang lain, mendoakan negara kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengasihi orang lain Tuhan, ya seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian anak-anak firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Oke anak-anak, karena ibadah chapel kita pada pagi hari ini sudah selesai, Bu Diana ajak semua anak-anak bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi hormat bagi Allah Bapa. Nyatakan anugerah-Mu buatku hidup, Kau berikan ku hati dan pikiran luas, tinggi dalam kasih-Mu, oh Yesus. Kau gembalaku, menuntun langkahku. Ku mau setiap hari berjalan denganmu, jiwaku